Baik, kali ini kita akan membahas mengenai konsep teori orbital molekul. Di pertemuan lalu kita telah membahas mengenai teori ikatan valensi, di mana kita tahu bahwa teori ikatan valensi itu adalah salah satu teori yang nantinya dapat menjelaskan ikatan kovalen dengan memanfaatkan teori kuantum. Nah, berikutnya untuk pertemuan kali ini kita akan membahas teori yang lainnya yang juga dijelaskan melalui teori kuantum, yaitu tentang teori orbital molekul atau molecular orbital theory. Oke, jadi seperti apa sebetulnya ide dasar dari teori orbital molekul dan apa yang membedakan dengan teori ikatan valensi? Ide dasarnya adalah bahwa elektron valensi untuk konsep teori orbital molekul ini, elektron valensi itu sifatnya terdilokalisasi di keseluruhan molekul. Apa maksudnya? Maksudnya adalah elektron valensi itu tidak spesifik dipandang bertempat di atom tertentu. Jadi berbeda dengan teori ikatan valensi. Jadi kalau di teori ikatan valensi si elektron valensinya itu masih dipandang terlokalisasi, katakanlah seperti itu. Jadi misalkan saya punya sebuah atom, kemudian elektron valensinya itu menempel di atom tersebut, dalam artian dia punya identitas dari atom tersebut yang nantinya juga akan dimodifikasi melalui hibridisasi. Tapi identitas elektron valensinya itu masih cukup menempel pada atom yang bersangkutan. Nah, untuk konteks teori orbital molekul itu sudut pandangnya berbeda. Jadi sudut pandang kita bukan lagi orbital atom secara spesifik. Jadi bukan orbital atom kita bahas secara individual seperti itu, tapi fokusnya di sini seperti namanya itu adalah orbital molekul. Apa itu orbital molekul? Orbital molekul secara sederhana itu adalah orbital yang dihasilkan dari penggabungan orbital-orbital atom. Di sini kita akan memanfaatkan konteks bahwa atau konsep bahwa berdasarkan teori kuantum ya, orbital baik orbital atom maupun orbital molekul itu pada dasarnya adalah fungsi gelombang dari elektron. Oke, jadi kita berangkat dari konteks kuantum itu seperti itu. Jadi bahwa orbital itu pada dasarnya adalah fungsi gelombang dari elektron yang menyatakan keberadaan dari si elektron tadi pada sebuah atom atau sebuah molekul di konteks orbital molekul ini. Nah, kemudian dengan berangkat dari ide itu, kita manfaatkan sebuah metode yang namanya LCAO atau Linear Combination of Atomic Orbitals, atau maksudnya adalah kombinasi linear orbital atom. Nantinya kita akan peroleh orbital molekul yang dari tadi sudah kita bahas. Jadi orbital molekul nantinya itu akan berupa satu paket orbital yang terdiri dari dua jenis orbital, yaitu orbital ikatan atau bonding dan orbital anti ikatan atau anti bonding. Jadi ini orbital molekul itu akan datang dalam paket ini ya. Jadi orbital ikatan serta anti ikatan, tidak berdiri sendiri seperti itu. Oke, kemudian salah satu karakteristik atau kaidah dasar dari pembentukan teori orbital molekul yaitu bahwa n buah orbital molekul dapat dibangun dari n buah orbital atom. Oke. Jadi misalkan saya punya 2 buah orbital atom, nanti saya akan bisa membangun 2 buah orbital molekul. Seperti itu. Yang nanti akan sebentar lagi kita lihat seperti apa caranya. Gitu. Oke, mungkin saya akan berangkat dulu dengan mereview sedikit mengenai gelombang atau sifat gelombang yang khas, yaitu salah satunya adalah interferensi gelombang. Seperti sudah saya jelaskan di awal, kita di sini berangkat dari konsep bahwa elektron kita pandang sebagai gelombang yang dijelaskan melalui teori kuantum dan nantinya direpresentasikan oleh orbital, baik orbital atom maupun orbital molekul yang nanti akan kita bicarakan. Nah, sifat dari interferensi gelombang
Itu pada hakikatnya atau ide yang paling mendasar dan paling penting untuk kita pahami sekarang itu adalah bahwa interferensi itu nantinya bisa berupa interferensi konstruktif atau saling membangun satu sama lain. Yang kedua itu adalah interferensi destruktif atau saling menghancurkan satu sama lain. Dimana untuk interferensi konstruktif itu akan ditimbulkan atau dihasilkan dari gelombang-gelombang yang sefasa. Jadi kalau kita lihat di sini, gelombang satu dengan gelombang kedua itu akan menghasilkan gelombang yang lebih besar karena mereka sefasa, amplitudonya itu akan semakin besar sehingga fungsi gelombangnya akan semakin besar pula, seperti itu. Itu kalau interferensi konstruktif yang dihasilkan oleh gelombang-gelombang yang sefasa. Kemudian yang kedua itu interferensi destruktif, itu dihasilkan oleh gelombang-gelombang yang beda fasa. Jadi di sini kita lihat kebalikan ya. Di titik yang sama, yang gelombang pertama itu menghasilkan puncak, yang gelombang kedua menghasilkan lembah. Jadi ini mereka berdua itu saling menghilangkan sehingga hasilnya gelombang ketiga itu garis lurus alias tidak ada gelombang yang terbentuk di situ. Nah, dengan melihat karakteristik interferensi ini, nantinya kita bisa aplikasikan ke dalam konteks elektron sebagai fungsi gelombang ketika kita akan bicarakan mengenai orbital. Oke, jadi kita akan langsung mulai ke interpretasi orbital molekul. Secara umum kita perlu menggambarkan skema atau diagram dari orbital molekul ketika kita akan mendeskripsikan orbital molekul begitu ya, atau kita akan berangkat dari orbital atom untuk menuju ke orbital molekul. Dengan kaidah dasar tadi, n buah orbital atom membangun n buah orbital atom molekul, atau maksudnya orbital molekul begitu ya. Oke, mungkin akan saya ganti sebentar. Oke, jadi ini ya, yang betul adalah n buah orbital atom itu nanti akan membangun n buah orbital molekul. Oke, jadi misalkan saya punya orbital atom pertama, kemudian saya punya orbital atom kedua, katakanlah 1s dan 1s sama. Nantinya si dua buah orbital ini akan bisa membentuk satu buah orbital ikatan dengan tingkat energi yang lebih rendah dan satu buah orbital anti ikatan dengan tingkat energi yang lebih tinggi daripada masing-masing orbital atom yang terisolasi ini. Seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan orbital molekul. Jadi sepaket orbital molekul atau satu buah atau satu set orbital molekul begitu ya, itu terdiri atas orbital ikatan dan orbital anti ikatan atau orbital anti bonding dan bonding, seperti itu. Oke, ini skema umumnya seperti itu. Nah, informasi apa kira-kira yang kemudian bisa kita dapatkan ketika kita memanfaatkan orbital molekul? Yang pertama, kita bisa memperoleh identitas atau orde ikatan dengan memasukkan formula atau rumus jumlah elektron ikatan dikurangi jumlah elektron anti ikatan dibagi 2. Nantinya kita akan memperoleh orde ikatan. Oke, jadi apa yang dimaksud dengan orde ikatan? Orde ikatan itu nanti bisa mendeskripsikan beberapa hal. Misalkan seberapa panjang sebuah ikatan itu, kemudian seberapa kuat sebuah ikatan itu. Itu bisa dideskripsikan dengan orde ikatan. Baik, kemudian saya akan langsung menuju ke contoh yang pertama. Kita akan bangun dulu sebuah orbital molekul dari orbital S ya, dari orbital S untuk molekul diatomik homonuklir. Apa maksudnya diatomik homonuklir? Maksudnya adalah saya punya molekul yang tersusun atas dua buah atom dan jenisnya sama. Contohnya adalah H2. Oke. Dan H2 ini cuma punya satu buah orbital ya. Ini paling sederhana. Oke, jadi katakanlah saya punya atom pertama seperti ini dan dia terisi satu buah dengan orbitalnya 1s ya. Oke, jadi kalau di sini kita representasikan fungsi gelombang dari si elektron pada orbital 1s ini atau orbital si hidrogen.
Oke, jadi ini langsung saya tampilkan dua baris, yang atas itu untuk yang anti bonding, yang bawah itu untuk yang bonding. Jadi ini itu sama sebetulnya ya untuk satu buah orbital 1s ini. Kemudian saya punya atom yang kedua dengan orbital yang sama, karena saya akan membangun H2. Oke, nah kemungkinan pertama itu adalah sefasa, atau fasa atom kedua itu akan sama dengan fasa atom pertama. Kita ingat bahwa kita sudut pandangnya adalah panjang gelombang, jadi kita bisa bicara fasa dan beda fasa, sefasa dan beda fasa, seperti itu. Nah, kemungkinan pertama itu atom kedua itu akan sefasa dengan atom pertama. Kemungkinan kedua itu adalah si atom kedua itu akan berbeda fasa dengan atom pertama. Jadi untuk yang satu fasa atau yang fasanya sama itu akan menghasilkan interferensi konstruktif, sedangkan untuk yang beda fasa itu akan menghasilkan interferensi destruktif. Oke. Nah, yang dihasilkan adalah ketika interferensi konstruktif terjadi, maka densitas atau kerapatan elektron dari kedua buah atom itu akan dikombin atau dikombinasikan sehingga menghasilkan kerapatan probabilitas elektron yang lebih besar, atau maksudnya adalah kita bisa lebih mungkin menemukan elektron dengan kita bisa lebih mungkin menemukan elektron di sini ya, sehingga kita punya kurva probabilitas seperti ini ya. Jadi kalau Anda ingat di materi mengenai teori kuantum ada psi kuadrat, itu mengindikasikan probabilitas atau kemungkinan kita menemukan elektron. Oke, kalau psi saja itu adalah fungsi gelombangnya. Jadi fungsi gelombang itu psi, kemudian psi kuadrat itu adalah probabilitasnya. Dan ini merepresentasikan probabilitas dari gabungan antar dua atom H tadi, yang kemudian kita sebut sebagai sigma 1s, karena mereka berdua itu berinteraksi atau bersinggungan atau bertumpang tindih seperti itu ya, atau overlapping itu secara sigma. Jadi secara aksial saja kalau hidrogen ya, karena dia diputar kemanapun itu akan sama. Oke, kemudian yang kedua kita juga akan memperoleh bangunan untuk yang anti bonding atau anti ikatan. Jadi di sini karena bagian tengah ini itu saling menghilangkan, maka akan terbentuk daerah ini. Jadi daerah yang probabilitasnya 0. Jadi kita punya daerah yang probabilitasnya 0 untuk bagian yang anti bonding atau yang dibangun oleh interferensi destruktif. Dan kita beri nama untuk orbital itu adalah sigma 1s star atau sigma 1s bintang begitu ya. Dan dia letak atau posisi dari orbital sigma 1s bintang itu lebih atas. Itu nanti akan kita bahas kenapa yang anti bonding lebih tinggi daripada bonding ya. Oke, kemudian kita isi orbitalnya sekarang. Jadi H2 masing-masing menyumbangkan satu elektron, sehingga kita dengan kaidah yang sama cara pengisiannya dengan pengisian konfigurasi elektron standar ya, pakai aturan prinsip Aufbau, kemudian aturan Hund sama aturan Pauli itu kita manfaatkan di sini sama. Jadi kita isi di orbital energi yang paling rendah terlebih dahulu. Oke, jadi nanti kedua buah elektron yang disumbangkan oleh masing-masing hidrogen itu akan berada di orbital bonding atau orbital ikatan. Oke, jadi ini adalah rapat probabilitas elektron pada orbital molekul ikatan, kemudian yang atas adalah anti ikatan. Dan yang perlu diperhatikan juga tadi itu adalah adanya note atau simpul di situ. Jadi simpul ini mengindikasikan bahwa tidak ada elektron yang muncul di situ karena probabilitasnya itu 0 ya. Oke, seperti itu. Sedangkan untuk yang ikatan itu di sini itu tidak ada simpul apapun di sana ya, tidak ada simpul
apapun. Jadi di semua daerah itu ada probabilitas keberadaan elektron. Jadi elektron bisa mungkin berada dimanapun di sini. Tidak ada daerah yang tidak bisa ditempati oleh elektron selama dia mengikuti grafik ini, begitu ya. Oke. Nah, dari situ kita bisa memutuskan atau menyimpulkan bahwa orde ikatan dari hidrogen itu adalah 2 kurangi 0, jadi 2 buah elektron ikatan dikurangi 0, tidak ada apapun di orbital anti ikatan. Kemudian dibagi 2, itu akan menghasilkan 1. Seperti itu. Jadi kita punya orde ikatan untuk H2 itu adalah 1. Jadi kalau dikonstruksi atau digambarkan struktur Lewesnya mungkin bisa kelihatan bahwa memang hidrogen atau dihidrogen ya, molekul dihidrogen itu hanya dibentuk oleh satu ikatan tunggal, seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi elektron dengan menerapkan orbital molekul, kita punya konfigurasi elektron H2 itu adalah sigma 1s 2, seperti itu ya, karena di sigma 1s itu terisi 2 buah elektron, seperti itu. Oke, kemudian saya ambil contoh yang berikutnya, yaitu atom yang sebelahnya, yaitu helium. Saya ambil contoh misalkan helium 2, begitu ya. Dengan cara yang sama seperti hidrogen tadi, cuma di sini helium karena nomor atomnya 2, jadi dia punya 2 elektron ketika atomnya netral ya. Sehingga masing-masing helium di sini menyumbangkan 2 buah elektron. Ini untuk helium pertama, itu untuk helium kedua, kemudian untuk orbitalnya seperti ini, sama seperti tadi. Nah, jadi total ada 4 buah elektron, kemudian kita punya 2 buah orbital atom, kita punya 2 buah orbital molekul. Jadi 2 buah orbital atom itu membangun 2 buah orbital molekul, anti-bonding dan anti-bonding, seperti itu. Nah, sehingga di sini totalnya itu adalah 4 buah elektron pada orbital molekulnya, masing-masing di sigma 1s dan 1s sigma 1s star. Oke, dengan orde ikatan itu adalah 2 kurangi 2 bagi 2 sama dengan 0. Kemudian konfigurasi elektron di helium ini atau helium 2 itu seperti ini, sigma 1s2, sigma 1s star 2. Cuma akan kita periksa atau kita bandingkan dengan kation ya, dengan kationnya di helium atau He2+ begitu, karena dia kehilangan 1 buah elektron. Oke, jadi untuk He2+ kita punya atom helium yang pertama, kemudian kita punya ion helium atau He+ begitu ya. Masing-masing 2 elektron dan 1 elektron. Nah, ini dengan cara yang sama sebetulnya. Kita berangkat dari cara yang sama. Cuma di sini sigma 1s itu terisi oleh 2, sedangkan sigma 1s star itu terisi oleh hanya 1 buah elektron. Kita periksa orde ikatannya itu adalah setengah. Sedangkan konfigurasi elektronnya itu seperti ini. Sigma 1s 2, sigma 1s star 1. Begitu ya. Nah, ketika kita mengkomparasi ada orde ikatan 0 dan ada orde ikatan setengah, apa maksudnya? Maksudnya adalah kita punya 2 buah atom yang sama, berangkat dari 2 buah atom yang sama-sama helium begitu ya. Cuma yang satu bisa dikatakan dia tidak stabil karena orde ikatannya 0, atau kalau sederhananya tidak ada ikatan yang terjadi, alias sebetulnya tidak ada molekul yang eksis untuk di helium ini. Ataupun kalau misalkan dia ada, dia hanya akan eksis untuk sebentar, habis itu dia hilang lagi. Seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan molekul tidak stabil. Jadi keberadaannya itu hampir dipastikan tidak ada. Atau kalaupun ada, dia hanya akan muncul cuma sekejap, habis itu langsung hilang karena kita periksa di sini tidak ada orde ikatan yang terjadi di sana. Sedangkan untuk He2+
atau kationnya He2 begitu, masih ada orde ikatan walaupun cuma setengah ya. Walaupun cuma setengah si orde ikatannya, bisa dikatakan bahwa kita punya sebuah molekul atau sebuah ion begitu yang cukup stabil, walaupun stabilitasnya tidak cukup tinggi, tapi dia masih lebih mungkin untuk eksis dibandingkan He2 saja, seperti itu. Itu karena ada orde ikatan yang muncul di sana. Baik, kemudian saya akan berlanjut ke nomor atom berikutnya, yaitu Li2. Hanya yang bedakan di sini sekarang adalah kita tidak hanya memanfaatkan tingkat energi 1, tapi kita akan memanfaatkan tingkat energi 2, karena Li sudah mengandung orbital 2s. Oke. Nah, lithium itu punya konfigurasi seperti ini kira-kira. Jadi kita punya konfigurasi dasarnya itu sama, jadi 1s itu sama seperti ini. 1s itu membangun sigma 1s dan sigma 1s star. Kemudian di bagian 2s itu masing-masing akan membangun sigma 2s dan sigma 2s star atau sigma 2s bintang ya. Kemudian di 2s itu hanya terisi 1 elektronnya, sehingga masing-masing menyumbang 1 di sigma 2s, sehingga sigma 2s akhirnya akan penuh dan sigma 2s star itu kosong. Itu untuk lithium, dan ini adalah konfigurasi elektron yang lengkap ya. Dari konfigurasi elektron yang lengkap ini kita bisa tentukan bahwa orde ikatannya itu adalah 1. Jadi kita hitung untuk elektron ikatan 1, 2, 3, 4. Kemudian elektron anti ikatan 1, 2. Jadi 4 kurangi 2, 2 bagi 2, 1. Seperti itu. Atau, oke, ini konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektron Li2. Sigma 1s2, sigma 1s star 2, dan sigma 2s 2 juga. Oke, seperti itu untuk cara yang pertama. Atau alternatifnya adalah kita tinjau hanya elektron valensinya saja atau orbital valensinya saja. Jadi untuk 1s itu kan sebetulnya orbital dasar ya, tingkat yang paling rendah begitu. Sedangkan di Li valensinya itu dibangun oleh bagian 2s-nya. Jadi kita bisa asumsikan bahwa di bawah sini itu sudah penuh semuanya, dan kita tinggal tinjau bagian 2s-nya. Oke, jadi dengan cara yang sama seperti sebelumnya, untuk bagian 2s itu akan menghasilkan konfigurasi seperti ini. Ini bisa disebut juga dengan konfigurasi elektron valensi, karena kita tidak menyertakan elektron dasarnya di situ. Berbeda dengan hidrogen dan helium, karena hidrogen sama helium, konfigurasi elektron lengkap sama konfigurasi elektron valensi itu ya sama, karena cuma punya satu tingkat energi. Oke, kalau kita pakai cara elektron valensi, kita akan memperoleh bahwa orde ikatannya itu adalah 2 kurangi 0, sama dengan 2, kemudian dibagi 2 sama dengan 1. Jadi orde ikatannya itu akan tetap sama dengan cara yang pertama. Jadi kita mau pakai cara 1, mau pakai cara 2, itu seharusnya akan menghasilkan angka orde ikatan yang sama. Oke, kemudian untuk konfigurasi elektron valensi, nah ini mungkin alternatif ya, atau opsional. Kadang ada yang menulis secara lengkap seperti ini, tapi kadang ada yang hanya mencuplik bagian elektron valensinya dengan cuma menulis sigma 2s2 seperti itu. Oke, jadi ini yang perlu diperhatikan untuk molekul di atom ekomonuklir yang sama-sama dari orbital s, cuma di sini beda tingkat energi, seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan beralih sebentar, dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kenapa orbital molekul anti ikatan itu level energinya memang lebih tinggi daripada orbital ikatan ya. Jadi kalau misalkan sama-sama 1s, itu si sigma 1s star itu akan lebih tinggi daripada sigma 1s. Begitu pula yang sigma 2s. Sigma 2s star itu akan lebih tinggi daripada sigma 2s saja. Jadi anti ikatan lebih tinggi level energinya, oke, daripada si
yang ikatan, orbital ikatan. Itu berangkat sebetulnya kita bisa ambil dari probabilitas elektron, ya, probabilitas kerapatan elektron begitu, atau rapat probabilitas elektron. Dimana kalau di orbital molekul ikatan itu kan seperti ini ya, jadi semuanya itu full atau terisi elektron, atau elektron bisa menempati bagian manapun di sini, sehingga kita punya bentuk orbital yang penuh seperti ini, tidak ada node atau simpul. Sedangkan untuk yang anti ikatan kita punya node atau simpul yang di bagian ini atau di daerah ini itu tidak bisa ditempati oleh elektron. Oke, jadi elektron tidak bisa menempati daerah ini untuk yang anti ikatan. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa rapat probabilitas atau kerapatan elektron dari OM ikatan itu lebih tinggi. Oke. Sedangkan untuk yang anti ikatan itu akan lebih rendah, karena dia tidak punya rapat probabilitas di daerah ini. Ya, seperti itu. Oke, nah sebentar, mungkin sebelum saya kelupaan ya. Di sini ada tanda positif dan negatif, itu bukan mengindikasikan muatan, tapi mengindikasikan fase gelombang, karena kita sedang bicara orbital yang merupakan fungsi gelombang sebetulnya, atau probabilitas itu berupa gelombang juga sebetulnya ya. Nah, jadi misalkan plus minus itu berarti beda fasa seperti itu. Oke, nah kemudian konsekuensi dari rapat probabilitas yang lebih tinggi dari orbital ikatan itu adalah di daerah antar inti atom pertama dan kedua itu konsentrasi elektron tinggi, sedangkan untuk daerah antara inti atom 1 dan 2 itu akan rendah atau mendekati 0 ya. Jadi daerah ini maksudnya daerah antara inti atom 1 dan inti atom 2. Oke, kemudian ini untuk yang ikatan inti atom 1, inti atom 2, dan di sini ada elektron yang menempati sehingga konsentrasi elektron di sini tinggi. Sedangkan untuk anti ikatan itu rendah atau kosong bahkan. Konsekuensi berikutnya, di daerah yang kosong ini itu tidak ada elektron, konsekuensinya adalah tidak ada gaya atau tidak ada elektron yang menjadi penyeimbang dari inti atom. Jadi untuk diingat ya, inti atom itu kan muatannya positif ya. Inti atom muatannya positif. Di sini tidak ada muatan negatif karena tidak ada elektron di sana. Sehingga ketika mereka saling mendekat, otomatis gaya repulsif atau tolak menolak itu yang dominan. Karena di sini kosong, tidak ada penyeimbang di situ. Oke, jadi positif ketemu positif itu menyebabkan mereka saling tolak menolak atau saling menjauh satu sama lain, seperti itu. Sedangkan untuk yang orbital molekul ikatan di sini itu ada elektron, karena rapat probabilitasnya tidak nol atau konsentrasi elektronnya itu tidak kosong di situ. Jadi di sini itu ada elektron. Konsekuensinya ada muatan positif, kemudian negatif di tengah, kemudian positif lagi. Nah, muatan negatif yang terdistribusi di tengah ini akan berfungsi untuk menarik muatan positif dari atom pertama dan muatan positif dari atom kedua untuk saling mendekat. Oke, seperti itu. Nah, konsekuensinya adalah kita bisa lihat dari grafik ini. Ini adalah grafik standar mengenai pengaruh antara energi sebagai fungsi jarak ya, seperti itu. Jadi kalau jaraknya terlalu jauh itu tidak akan ada persinggungan atau tidak ada overlapping, atau maksudnya tidak ada tarik-menarik antar dua atom itu. Kemudian kalau misalkan jaraknya semakin mendekat, di situ ada gaya tarik-menarik. Tetapi kalau terlalu dekat itu gaya repulsif atau gaya tolak menolak yang lebih dominan dengan nilai energinya itu jauh lebih tinggi. Oke. Jadi ketika gaya tarik menarik itu dominan,
itu ada energi yang lebih rendah, sedangkan ketika gaya repulsif atau gaya tolak menolak itu dominan, itu energinya lebih tinggi. Nah, itulah yang menjadi konsekuensi berikutnya. Jadi kalau yang ikatan itu energinya lebih rendah, berarti tingkat energi mereka itu akan berada di bawah, sedangkan untuk energi anti ikatan itu akan lebih tinggi, sehingga itulah kenapa tingkat energi mereka ada di atas. Seperti itu. Terus bagaimana konsekuensi berikutnya? Konsekuensi berikutnya adalah energi yang lebih rendah itu lebih stabil. Oke, dan energi yang lebih tinggi itu dipandang sebagai kurang stabil. Jadi tingkat energi lebih rendah itu mengindikasikan bahwa sebuah spesimen atau sebuah spesies itu lebih stabil dibandingkan ketika energinya lebih tinggi. Oke, kira-kira seperti itu, dibandingkan ketika tingkat energinya lebih tinggi ya, begitu. Oke, itulah kenapa orbital molekul ikatan itu letaknya lebih bawah dan orbital molekul anti ikatan itu letaknya di atas. Baik. Oke, itu kesimpulannya seperti ini kira-kira. Oke, nah berikutnya kita masih akan bicara mengenai molekul diatomik homonuklir, tetapi sekarang kita libatkan atom-atom yang punya orbital p di situ. Saya akan ambil contoh. Sebelum saya mengambil contoh, saya akan jelaskan dulu maksudnya atau langkahnya ya, seperti itu. Untuk yang orbital s itu sama seperti sebelumnya ya. Jadi ada yang membentuk ikatan karena interferensi konstruktif, kemudian ada yang membentuk anti ikatan akibat interferensi destruktif ya. Oke, ini saya mulai dari elektron valensinya saja ya. Jadi yang 1s itu tidak saya gambarkan, dia ada di bawah sini dekat dengan inti. Saya mulai dengan elektron valensinya saja yang mengandung s dan p. Oke, itu untuk orbital s sama. Kemudian untuk orbital p, nah untuk orbital p kita tahu bahwa orbital p itu bisa menampung 6 buah elektron, alias dia punya 3 buah tempat di sana. Kita beri kode 2px, 2py, 2pz, misalnya seperti itu. Nah, yang beberapa skenario yang dapat terjadi itu adalah yang pertama ada overlap sefasa. Jadi ini dideskripsikan oleh warna yang sama ya. Jadi merah ketemu merah itu berarti overlap yang sefasa begitu. Nah, katakanlah saya ambil sumbu Z sebagai sumbu ikatan seperti di penjelasan saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Saya ambil sumbu Z sebagai sumbu ikatan sehingga 2pz atom pertama dengan 2pz atom kedua itu akan bertemu, mereka akan berinteraksi karena mereka punya fungsi gelombang yang sefasa di sini, maka akan menghasilkan orbital yang bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi untuk bagian yang merah itu akan lebih besar atau lebih dominan di situ ya. Kira-kira bentuknya seperti ini, dan nanti orbital molekul yang terbentuk itu adalah sigma 2pz. Oke, itu karena adanya overlap sefasa. Jadi overlap sefasa secara aksial ya. Oke, itu yang pertama, skenario pertama. Skenario berikutnya itu adalah overlap yang secara aksial tapi beda fasa. Jadi di sini bisa lihat yang merah ketemu biru. Jadi bisa dianggap ini beda fasa gitu ya. Nah, kalau ada overlap yang beda fasa secara aksial, itu yang terbentuk kira-kira seperti ini nantinya. Ada 2 buah bagian atau 2 buah region atau wilayah gitu ya. Ada 2 buah wilayah kerapatan elektron yang dipisahkan oleh bagian ini, bagian node atau simpul. Jadi ada node atau simpul di situ yang mengindikasikan bahwa di situ itu tidak ada elektron yang muncul. Oke. Di sini kita akan memperoleh orbital molekul sigma 2pz star atau sigma 2pz bintang sebagai orbital anti ikatan ya, sebagai orbital anti ikatannya. Oke, itu yang secara aksial. Kemudian kita tahu bahwa orbital p itu tidak hanya bersinggungan atau tumpang tindih atau overlapping secara aksial, tapi dia juga bisa overlapping secara
lateral ya, atau sisi ketemu sisi begitu ya. Kalau tadi kan kepala ketemu kepala begitu ya, atau ini kepala ketemu ekor misalkan. Nah, kalau yang sisi ketemu sisi ini berlaku untuk PX maupun PY. Jadi ini ada ini untuk dua buah orbital. Ini sebetulnya kalau satunya digambarkan itu akan arahnya akan tidur begitu ya, akan tidur seperti itu. Tapi karena hakikatnya sama, saya rangkum di sini menjadi satu buah skema saja. Nah, kalau skema overlap sefasa secara lateral atau sisi ketemu sisi, dan dia sefasa, jadi yang biru ketemu sisi biru, merah ketemu sisi merah, maka kita akan punya probabilitas atau densitas rapat probabilitas elektron itu kira-kira bentuknya seperti ini nanti di bagian atas maupun bagian bawahnya. Oke, dengan bagian sumbu aksialnya itu kosong di sana. Nah, ketika overlap sefasa ini terbentuk, maka yang terjadi adalah kita punya orbital molekul yang namanya pi. Jadi karena ini berikatan atau bersinggungan secara pi begitu ya. Kalau Anda ingat di bagian pembahasan kita mengenai ikatan pi dan ikatan sigma, ini sisi ketemu sisi itu akan menghasilkan ikatan pi kan. Jadi kalau orbital sisi ketemu sisi juga akan menghasilkan orbital pi begitu. Jadi pi yang dibentuk itu adalah pi2px dan pi2py seperti itu. Kita akan tempatkan di sana. Kemudian yang berikutnya, kalau overlap secara lateral tapi beda fasa, jadi biru ketemu merah, merah ketemu biru, itu yang dihasilkan akan seperti ini. Rapat probabilitas yang dihasilkan itu akan seperti ini. Jadi ada banyak ruang yang kosong di sana, atau ada tolakan yang lebih dominan di sana. Nah, untuk yang skema seperti ini itu nantinya akan dihasilkan orbital molekul P2px star sama P2py star. Itu akan kita taruh di atas. Seperti itu. Oke, jadi ini adalah keseluruhan orbital molekul ya, segini. Ini yang tengah ini ya, yang tengah ini itu adalah orbital molekul yang dibangun dari orbital S dan P dari masing-masing atom pembangunnya, seperti itu. Oke, jadi kalau dirangkum, ini untuk orbital S yang terjadi adalah itu, kemudian untuk orbital di situ ada ikatan dan anti ikatan, kemudian untuk orbital P itu seperti ini, ada ikatan yang dibangun secara lateral akibat sefasa dan interferensinya konstruktif, kemudian interferensi destruktif itu menghasilkan anti ikatan. Begitu pula untuk yang overlapnya secara lateral atau sisi dengan sisi, seperti itu. Oke, itu kaidah umumnya seperti itu. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah untuk skema ini, orbital S dan P di atomic homonuklir, itu ada dua buah alternatif penggambaran diagramnya gitu ya. Yang pertama itu yang ini, itu nomor atom kurang dari 8, dan kemudian yang berikutnya itu adalah yang untuk nomor atom lebih besar atau sama dengan 8. Nah, kalau kita lihat bagian kiri dan kanan itu untuk S-nya atau untuk orbital S itu akan sama, sehingga kita hilangkan keduanya dan kita tinjau hanya untuk orbital P-nya. Nah, untuk skema yang pertama itu adalah kita punya P yang muncul terlebih dahulu atau muncul lebih bawah dibandingkan dengan sigma untuk bagian yang ikatan ya. Kemudian yang skema kedua itu sigma lebih dulu muncul daripada P, atau tingkat energi sigma itu akan lebih rendah daripada P untuk orbital yang ikatan. Oke. Nah, itu sebetulnya muncul berdasarkan fenomena yang namanya adalah pencampuran SP begitu ya. Nah, pencampuran SP itu mengindikasikan bahwa S mana yang lebih dominan dan P mana yang lebih dominan. Itu akan menghasilkan urutan seperti ini.
Nah, mungkin untuk sebagai informasi begitu, ini adalah skema yang digambarkan melalui metode SP mixing tadi, dan sudah dikonfirmasi secara eksperimental begitu bahwa untuk molekul-molekul diatomik yang nomor atomnya kurang dari 8, berarti dari N2, C2 ke kiri begitu ya. Kita tahu bahwa N itu atau nitrogen itu kan nomor atomnya 7 ya. Berarti dari N ke kiri itu akan punya skema yang ini. Jadi P itu akan muncul terlebih dahulu. Sedangkan untuk nomor atom lebih besar atau sama dengan 8, yaitu O ke kanan, itu akan punya skema umum seperti ini, bahwa sigma akan muncul terlebih dahulu dibandingkan pi-nya untuk orbital ikatan. Kalau kita bicara mengenai orbital anti ikatannya, keduanya itu akan sama ya. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, seperti itu kaidah umumnya. Kemudian kita akan menamai skema pertama itu sebagai tipe 2121 begitu, karena 2 buah pi duluan, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 1 begitu ya. Kemudian untuk yang kedua saya namakan dengan 1221. Jadi 1 sigma, 2 pi, 1 sigma begitu. Nah, ini nanti penamaan ini juga akan kita gunakan ketika bicara mengenai molekul diatomik yang heteronuklir ya. Oke, itu secara umum kaidahnya seperti itu. Sekarang kita akan coba satu buah contoh, misalkan oksigen atau molekul oksigen O2 begitu ya. Kita tahu bahwa O2 itu nomor atomnya adalah 8. Nomor atom 8, sehingga kita punya konfigurasi oksigen itu seperti ini. Konfigurasi elektron oksigen He 2s2 2p4. Jadi di bagian 2s2 2s itu ada 2 elektron, di bagian orbital 2p itu ada 4 buah elektron, 1, 2, 3, 4 begitu. Ini untuk oksigen pertama, ini untuk oksigen kedua. Kemudian kita kombinasi keduanya untuk menghasilkan orbital molekul di tengahnya. Nah, karena oksigen itu nomor atomnya sama dengan 8, maka kita pakai tipe 1221 ya, 1221 seperti itu. Oke, jadi untuk orbital S atau orbital 2S itu akan penuh semuanya, keduanya itu penuh, karena 2 buah elektron dari atom 1 dan 2 buah elektron dari atom 2 itu akan menghasilkan 4 buah atom total pada orbital 2S ya. Jadi sigma 2S itu penuh, sigma 2S star juga penuh. Kemudian untuk bagian orbital 2P itu akan menghasilkan sigma 2PZ, kita isi terlebih dahulu, kemudian P2PX kita isi 1, kemudian P2P kita isi 1, kemudian P2PX kita isi 1 lagi untuk spin turun, 2PY juga kita isi lagi untuk spin yang turun, seperti itu. Jadi kaidah penulisan atau kaidah pengisiannya itu sama seperti konfigurasi elektron seperti pada umumnya, dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, nah dari situ kemudian kita lanjut ke ke P2PX star dan P2PY star. Oke, jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8 di orbital P, kemudian kita tentukan atau kita periksa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi semua sudah sesuai ya. Jadi semua di sini sudah sesuai. Nah, dari sini kita bisa menghitung orde ikatannya, elektron ikatan kurangi elektron anti ikatan. Jadi elektron ikatannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ada 8 elektron ikatan, kemudian elektron anti ikatannya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 elektron anti ikatan, 8 kurangi 4 bagi 2, 2. Jadi nanti kita akan punya 2
orde ikatannya itu 2. Nah, seperti itu. Kemudian untuk konfigurasi elektron valensinya, untuk konfigurasi elektron valensi O2 itu adalah seperti ini. Jadi ini tinggal dituliskan masing-masing ya. Ini bisa Anda coba sendiri. Ini simple sebetulnya. Oke, saya akan membahas sebuah hal yang menarik mengenai O2 ini. Jadi struktur Lewis O2 yang kita kenal atau berdasarkan teori ya, dan dikonfirmasi oleh orde ikatan juga sebetulnya di situ bahwa ada double bond atau ikatan rangkap 2 di situ ya. Ini adalah menurut teori atau berdasarkan teori. Sedangkan kalau kita periksa berdasarkan teori orbital molekul ini, kita lihat di situ ternyata ada 2 buah elektron yang tidak berpasangan. Jadi ada 2 buah elektron yang tidak berpasangan, masing-masing di P2px star dan P2py star ya. Kalau kita lihat struktur Lewis berdasarkan teori O2 itu elektron bebasnya itu semua berpasangan, nggak ada elektron yang tidak berpasangan. Oke, dan ada ikatan rangkap 2 di situ. Nah, dari teori orbital molekul ini kita bisa memodifikasi atau memperoleh struktur Lewis yang sebetulnya lebih tepat ya. Dan itu ternyata memang sudah dikonfirmasi oleh eksperimen bahwa ternyata memang ada elektron yang tidak berpasangan untuk molekul O2 ini. Oke, jadi ada elektron tidak berpasangan, jadi ada elektron yang sendirian ya di situ untuk molekul O2. Jadi elektron ini dengan elektron ini itu tidak diikat, jadi tidak membentuk ikatan. Mereka ya berdiri sendiri aja masing-masing begitu. Dan ini yang dikonfirmasi oleh eksperimen. Dan ini struktur ini itu lebih tepat berdasarkan teori orbital molekul ini ya. Kenapa? Karena dia dapat menjelaskan sifat paramagnetisme O2. Jadi kalau kita ingat atau Anda ingat kembali tentang sifat paramagnetisme itu di pembahasan kita mengenai teori kuantum, sifat paramagnetisme salah satunya itu ditentukan oleh adanya elektron yang tidak berpasangan. Jadi karena ada elektron tidak berpasangan, maka dia punya potensi untuk mendekat atau tertarik oleh medan magnet begitu ya. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau ada elektron tidak berpasangan, itu sifat paramagnetismenya lebih dominan sebuah molekul itu. Sedangkan kalau di konfigurasi yang standar atau berdasarkan teori, ini semua elektronnya berpasangan sehingga momen magnetnya itu saling menghilangkan sehingga tidak ada sisa momen magnet seperti itu untuk dia bisa tertarik oleh medan magnet. Sedangkan kalau yang bagian ini atau struktur ini itu lebih bisa menjelaskan sifat paramagnetisme O2. Nah, untuk lebih lanjut ya mengenai eksperimen tentang sifat paramagnetisme O2 itu bisa Anda lihat di video YouTube yang saya cantumkan di sini. Baik. Oke, nah dengan cara yang sama kita sekarang akan membangun N2 atau nitrogen ya. Jadi kalau nitrogen itu adalah nomor atomnya itu 7, berarti dia kurang dari 8, sehingga kita pakai kaidah yang ini ya. Jadi kita pakai kaidah 21 21. Kita pakai konfigurasi 21 21. Oke. Nah, 21 21 ya, seperti ini kira-kira. Nah, di situ saya sudah mengisi semua elektron di orbital atomnya, 2s2, 2p3 itu sama untuk yang kiri dan yang kanan. Kemudian untuk pengisian di orbital molekulnya pun sama, tinggal disesuaikan saja. Nah, di situ ada 6 buah elektron di orbital p sehingga akan menghasilkan 6 buah elektron yang penuh di orbital P2px dan P2py serta sigma 2pz seperti itu.
Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa orde ikatan dari N2 ini atau molekul nitrogen ini adalah 8 kurangi 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itu untuk yang elektron ikatan. Oke. Kemudian 2 buah yang di elektron anti ikatan. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa orde ikatan dari nitrogen itu adalah 3. Dan konfigurasi elektron valensi nitrogen itu seperti ini. Dan struktur Lewisnya itu seperti ini. Nah, untuk nitrogen itu struktur Lewisnya itu mengkonfirmasi atau teori orbital molekul itu dikonfirmasi oleh struktur Lewis dan sebaliknya begitu ya. Jadi ini mereka berdua saling melengkapi lah begitu. Oke, nah dari sini kita juga bisa menyimpulkan sifat kemagnetan dari N2 ini. Kira-kira apakah N2 itu paramagnetik atau diamagnetik? Nah, itu silakan mungkin Anda bisa memikirkan sendiri berdasarkan konfigurasi orbital molekul ini, dan Anda bisa mengkonfirmasinya ke data yang bisa Anda cari di literatur ya, seperti itu. Oke, kemudian terakhir tentang molekul diatomik juga, yaitu tentang yang heteronuklir. Oke, jadi kalau molekul diatomik heteronuklir berarti dia diatomik atau tersusun atas 2 atom, tetapi dia berbeda atomnya, gitu ya. Jadi bukan 2 atom yang identik. Nah, saya mulai dari kaidah pemilihan tingkat energi dulu, tipe 2121 atau tipe 1221 ya. Nah, kaidah umumnya yang ini bisa digunakan begitu, kaidah umum yang bisa digunakan itu adalah ketika total jumlah elektron di orbital P itu kurang dari sama dengan 6, maka kita akan memilih tipe 2121. Sedangkan kalau total jumlah elektron di orbital P-nya itu lebih dari 6, itu kita menggunakan tipe 1221. Oke, kira-kira seperti itu untuk kaidah umum yang bisa kita manfaatkan di molekul diatomik heteronuklir ini. Oke, nah kemudian untuk molekul diatomik heteronuklir sebetulnya di sini nanti tingkat energi orbital atomnya itu tidak sejalur atau segaris ya, karena mereka punya 2 buah atom yang berbeda, sehingga tentu saja tingkat energi dari atomnya pun masing-masing akan berbeda. Jadi ini sebetulnya cuma visualisasi atau diagram yang kurang akurat begitulah ya. Cuma saya di sini ingin menunjukkan pemilihan berdasarkan urutan pi dan sigma di bagian orbital ikatannya begitu. Oke, sekarang kita coba pelan-pelan untuk masing-masing contoh. Saya ambil contoh pertama dulu, yaitu CO atau karbon monoksida. Karbon monoksida itu tersusun atas karbon dan atom, dan mereka punya total elektron orbital P-nya. Di orbital P itu adalah 6. Jadi 2 tambah 4 itu 6 ya. Jadi kalau begitu di sini kita bisa memakai tipe 2121 untuk penulisan atau penyusunan orbital molekulnya. Oke, tapi sebelum itu mungkin kita bisa tinjau dulu elektronegativitas kedua atom. Jadi kalau saya punya 2 buah atom yang berbeda begitu untuk menyusun sebuah molekul, kita perlu meneliti mana yang lebih elektronegatif. Itu bisa berdasarkan kaidah umum dari tabel periodik ya. Jadi makin ke kanan dan makin ke atas itu elektronegativitasnya semakin tinggi. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa C itu lebih kiri daripada O, sedangkan berarti kalau begitu O itu akan lebih elektronegatif daripada karbon. Oke, jadi kalau elektronegativitas karbon lebih tinggi,
bisa dikatakan bahwa oksigen ya, berarti oksigen lebih elektronegatif karena dia lebih kanan, O lebih elektronegatif, dan C kurang elektronegatif dibandingkan oksigen ya. Oke, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah atom yang lebih elektronegatif itu lebih mudah menarik elektron ke arah inti atom. Maksudnya adalah menarik elektron ke arah yang lebih bawah gitu ya. Kalau kita bicara tingkat energi, kan tingkat energi yang paling bawah itu yang paling dekat dengan inti atom begitu ya. Jadi dengan demikian kalau kita gambarkan masing-masing orbital atomnya, posisinya kira-kira akan seperti ini. O atau orbital atom oksigen itu akan lebih rendah dibandingkan orbital atom karbon. Oke, seperti itu. Itu konsekuensi dari elektronegativitas yang lebih tinggi dari oksigen itu. Nah, kemudian berikutnya yang perlu kita catat adalah bahwa atom yang lebih elektronegatif ini itu nantinya akan lebih berkontribusi pada pembentukan orbital ikatan. Jadi orbital ikatan itu tingkat energinya itu akan lebih dekat dengan atom yang elektronegativitasnya lebih tinggi. Seperti itu. Sebaliknya, untuk yang kurang elektronegatif, dia lebih berkontribusi pada pembentukan orbital yang anti ikatan. Jadi jarak energinya itu lebih dekat, begitu ya. Jadi jarak energi dari C ke orbital molekul CO nantinya untuk yang bagian anti ikatan itu akan lebih dekat. Sedangkan kalau yang tingkat energi O itu akan lebih dekat dengan tingkat energi orbital molekul yang ikatan, seperti itu. Oke, itu kira-kira kaidahnya. Berikutnya kita coba isi masing-masing. Untuk karbon 2s2 dan oksigen juga 2s2 untuk orbital s ya. Jadi masing-masing s itu akan terisi penuh. Penamaannya itu sama seperti sebelumnya, yaitu sigma 2s dan sigma 2s star. Kemudian untuk orbital p-nya itu 2p2, sedangkan O itu 2p4. Nah, cara pengisiannya pun akan sama. Jadi ya sebetulnya ini diisi satu-satu dulu ya, satu, kemudian baru yang turun begitu ya. Tapi ini karena dua-duanya penuh, jadi saya isi berurutan saja begitu. Nah, ini berarti total ada 2 plus 4 itu ada 6, dan kita masih punya 2 lagi di orbital sigma 2pz. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa orde ikatan dari CO atau karbon monoksida itu adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi orbital ikatan, ini orbital ikatan, totalnya ada 8 buah elektron. Kurangi elektron pada orbital anti ikatan. Jadi ada 2 buah di situ. 6 bagi 2 adalah 3. Oke, kemudian konfigurasi elektron valensi CO itu kira-kira seperti ini. Kalau misalkan konfigurasi elektron lengkapnya ya di kiri itu tinggal ditambahi sigma 1s2 begitu ya. Sesimpel itu. Oke. Nah, dengan cara yang serupa kita bisa menerapkan juga pada NO atau nitrogen oksida gitu ya. Nah, untuk NO itu total elektron pada orbital P-nya itu adalah 7. Oke, jadi 2p3 dan 2p4. Karena orbital elektronnya 7, total elektron di orbital P-nya 7, maka kita pakai konfigurasi yang berbeda dengan CO. Sekarang kita pakai yang 1221 ya. Tapi pada intinya sisa cara pengisiannya yaitu sama. Cuma di sini kita lihat juga bahwa O lebih elektronegatif, tapi jarak mereka berdekatan ya sebetulnya. Jadi dengan begitu ya O itu akan lebih turun daripada N begitu ya, karena dia lebih elektronegatif. Nah, ini cara pengisiannya sama, akhirnya akan diperoleh orde ikatan dari NO itu adalah 8 kurangi 3 per 2. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk yang elektron anti ikatannya 1, 2, 3. Ada 3 elektron anti ikatan. Jadi total orde ikatannya adalah 5/2. Oke. Jadi tidak masalah untuk orde ikatan yang nilainya itu bukan bilangan bulat ya. Jadi bisa berupa bilangan pecahan juga sebetulnya. Nah, kemudian untuk konfigurasi elektron valensi itu tinggal dilihat dari isi dari orbital masing-masing. Oke, itu untuk yang NO. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ke molekul di atomic heteronuklear, cuma yang agak spesifik ya. Di sini kita lihat bahwa HF atau asam fluorida itu kita lihat jarak antara H dengan F itu cukup jauh di situ, dimana kalau tadi CO dan NO itu masih cukup dekat sehingga energi mereka itu bedanya tidak terlalu signifikan, sehingga masing-masing orbital, jadi S dari C dengan S dari O, kemudian S dari N dan S dari O itu masih berdekatan begitu ya, sehingga mereka bisa membentuk orbital yang masih bisa dibilang cukup simetris begitu ya, walaupun beda energi tapi beda energinya itu sedikit. Nah, sedangkan kalau kita gunakan konsep yang sama di konteks HF ini, kita lihat dari sini bahwa selisih energi mereka berdua itu cukup jauh ya sebetulnya. Jadi bisa kita lihat mungkin di tabel ini adalah tabel tingkat energi atau energi ionisasi. Anda bisa mencari lebih lanjut tentang ini ya. Ini dalam satuan elektron volt begitu. Untuk H itu tingkat energinya itu adalah minus 13,6 atau energi ionisasinya itu adalah 13,6 elektron volt. Itu dia hanya satu angka karena cuma punya orbital satu buah doang begitu ya. Kemudian kalau di F di sini ya, saya tandai aja mungkin dah. Di situ untuk orbital untuk atom F atau fluor itu punya 2 buah nilai yang masing-masing itu berlaku untuk orbital S-nya dan orbital P-nya begitu. Jadi minus 40,2 itu adalah energi ionisasi ataupun tingkat energi untuk orbital S-nya, dan ya minus 18,6 itu adalah untuk yang orbital P-nya. Seperti itu. Nah, oke, kalau begitu misal kita letakkan di tempat yang sesuai, misalkan di tempat yang sesuai saya akan punya konfigurasi atom atau susunan orbital atom itu kira-kira seperti ini. Jadi orbital 1s milik H itu jaraknya dengan si orbital 2s milik F itu sangat jauh ya. Nilainya sangat jauh di situ. Kemudian untuk 2P-nya itu masih di bawah H juga, cuma dia sudah lebih dekat ya. Nah, oleh karena itu konsekuensinya adalah sebelum itu mungkin ini nanti misalkan Anda ingin membaca lebih lanjut mengenai energi ionisasi secara singkat. Nah misalkan demikian, maka konsekuensinya adalah karena jarak antara 1S dan 2S, 1S milik H dan 2S milik F itu sangat jauh beda energinya, otomatis mereka itu tidak akan saling berinteraksi, karena interaksi atau ikatan itu akan terjadi kalau selisih energinya sama atau bahkan atau dekat begitu ya. Jadi selisih energinya sedikit ataupun tidak ada selisih energi itu masih memungkinkan untuk terjadi ikatan atau untuk berinteraksi. Sedangkan di sini untuk 1S milik H dan 2S milik F itu sangat jauh ya, sehingga tidak akan ada interaksi di situ. Maka
Konsekuensinya adalah karena tidak berinteraksi, maka orbital molekul untuk 2s yang berasal dari floor ini itu akan simply bergeser menjadi orbital yang baru. Kita sebut dia sebagai orbital non-bonding atau non-ikatan. Jadi dia tidak berikatan dengan orbital atom milik tetangganya atau milik temannya, begitu. Oke. Jadi dia simply tinggal cuma dikonversi tiba-tiba menjadi orbital molekul gitu aja. Oke, kemudian untuk yang bisa berinteraksi sekarang, itu adalah 1s milik H dan 2p milik F ya. Karena jarak mereka lebih dekat. Jadi yang memungkinkan untuk berinteraksi itu adalah orbital 1s milik H dan 2p milik F-nya. Dan ada beberapa skenario yang bisa terjadi di sini. Yang pertama, skenarionya itu adalah interaksi atau overlapping secara aksial antara orbital S dan orbital P. Dan di sini saya ambil PZ lagi-lagi sebagai sumbu ikatan. Jadi PZ itu akan bertemu dengan S di situ. Oke. Nah, overlap yang secara aksial ini itu ada dua buah skenarionya. Skenario pertama itu kan sefasa berarti, sehingga membentuk ikatan. Berarti di situ kita punya orbital molekul baru, yaitu orbital molekul sigma, kita sebut SPZ begitu ya, sigma SPZ boleh seperti itu kita sebutnya. Alternatifnya atau skenario keduanya itu adalah beda overlap secara aksial tapi beda fasa begitu ya. Di sini positif sama negatifnya lagi-lagi mengindikasikan fasa gelombang ya, bukan muatan. Jadi ini positif negatif bukan muatan tapi fasanya sama atau beda begitu maksudnya. Nah, di sini untuk yang skenario kedua itu beda fasa sehingga diperoleh orbital sigma SPZ star yang berarti adalah orbital anti ikatan di situ. Oke, nah kemudian ada lagi nggak yang bisa berinteraksi antara 1S dengan 2P? Ada yang berpotensi untuk perikatan, yaitu antara S dan PX ataupun PY, yaitu secara lateral begitu ya, di mana PX maupun PY-nya itu akan bertemu dengan orbital S bertemu sisi. Namun demikian, ketika kita punya konfigurasi seperti ini, misalkan S ketemu dengan orbital P yang berarah seperti ini, yang berorientasi lateral atau vertikal ya, kita sebutnya saja seperti ini, maka overlap bagian atas, misalkan nanti akan overlap bagian atas dengan overlap bagian bawah itu nantinya akan menghilangkan satu sama lain. Jadi densitas yang sefasa ini kan positif ya, densitas yang sefasa dan densitas yang beda fasa itu akan saling menghilangkan satu sama lain, sehingga konsekuensinya ya bisa dianggap 0, berarti bisa dianggap probabilitas pembentukan orbital baru di situ adalah 0. Jadi tidak ada orbital baru yang terbentuk di situ atau tidak ada overlap maksudnya, sehingga otomatis ya untuk PX dan PY itu simply sama seperti 2S, itu tinggal terkonversi begitu menjadi orbital molekul yang baru, dia tanpa berikatan dengan orbital atom dari 1S milik H tadi. Oke, jadi dia hanya orbital yang berasal dari orbital molekul yang berasal dari orbital atom saja, bukan berdasarkan ikatan dengan orbital dua buah atom. Oke, jadi kita punya 2px dan 2py di situ. Baik, kemudian sekarang kita isi sisa dari elektronnya.
Di sini total kita akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah elektron yang akan terisi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Begitu. Oke. Nah, kalau begitu dari situ kita bisa tahu bahwa orde ikatan untuk molekul HF ini adalah 2 kurangi 0 dibagi 2. Dari mana itu? Kita lihat di sini bahwa elektron dari orbital ikatan itu hanya 2 ya, 1, 2. Itu dari yang orbital sigma SPZ ini. Kemudian untuk yang anti ikatan itu tidak ada dimanapun, sehingga dikurangi 0, otomatis hasilnya adalah 1 untuk orde ikatannya. Itu karena kita tidak akan memperhitungkan elektron yang berasal dari orbital non-ikatan. Jadi yang orbital non-ikatan itu tidak dimasukkan ke dalam perhitungan untuk mencari orde ikatan. Seperti itu. Kemudian ketika kita ingin mencari tahu berapa banyaknya elektron non-ikatan, ya kita akan bisa menghitung, tapi kita perlu memasukkan juga orbital molekul 1s punyanya F tadi ya, punyanya fluorine tadi, punya fluor tadi. Jadi kita hitung untuk 1s itu ada 2, 2s ada 2, dan untuk 2px dan 2py itu totalnya ada 4, sehingga total nanti akan ada 8 buah elektron non-ikatan atau elektron yang berada pada orbital non-ikatan, seperti itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan untuk konfigurasi yang seperti ini kita punya orbital yang namanya orbital non-ikatan di situ ya. Itu yang perlu diperhatikan. Oke, terakhir tentang orbital molekul ini mungkin saya akan tambahkan sedikit. Misalkan saya punya orbital molekul hipotetis seperti ini. Ini kita tidak spesifik menyebut dia punyanya apa begitu ya. Katakanlah saya punya orbital molekul seperti ini. Nah, kita juga di sini bisa mendeskripsikan 2 buah orbital molekul spesifik yang kita sebut dengan orbital HOMO dan orbital LUMO. Jadi orbital HOMO atau highest occupied molecular orbital itu adalah maksudnya adalah orbital molekul teratas yang terisi elektron. Kemudian LUMO atau lowest unoccupied molecular orbital itu maksudnya adalah orbital terbawah yang tidak terisi elektron, begitu ya. Jadi kalau dilihat di sini kan yang ada isi elektronnya itu paling atas ya ini yang P2px to P2py ini. Kemudian kalau yang LUMO atau yang tidak terisi elektron, yang paling bawahnya itu yang ini, yang P2px star, P2py star. Oke, kemudian apa manfaatnya? Manfaatnya adalah dari sini nanti kita bisa mengidentifikasi transisi energi terdekat yang bisa dilakukan oleh katakanlah dari keadaan dasar ke keadaan yang tereksitasi. Jadi misalkan saya punya keadaan dasar seperti ini, saya butuh energi berapa sih supaya si elektron dari posisi HOMO ini bisa naik ke LUMO, yang dimana nanti itu akan dideskripsikan oleh transisi energi P ke P star begitu ya. Nah, kemudian manfaat berikutnya atau kegunaan berikutnya dari konsep HOMO-LUMO ini nantinya adalah kita bisa memahami lebih detail mengenai reaksi antar senyawa, kemudian bisa kita pahami juga stabilitas sebuah senyawa. Selain itu kita juga bisa mendeskripsikan karakteristik senyawa melalui katakanlah metode spektroskopi begitu ya. Seperti itu. Nah, ini sebagai tambahan informasi, ini mungkin akan dipelajari lebih mendalam di kesempatan lain untuk pertemuan kita kali ini mengenai teori orbital molekul itu saya batasi sampai paparan awal saja. Jadi tentang HOMO dan LUMO itu kira-kira seperti itu konteksnya. Baik, saya kira seperti itu untuk pembahasan mengenai teori orbital molekul. Saya akhiri. Terima kasih.